Identifikasi modifikasi lingkungan alam. Aktivitas manusia tidak hanya bergantung dan dipengaruhi oleh lingkungan alam, namun juga dapat mempengaruhi dan menyebabkan modifikasi lingkungan alam, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam mata pelajaran ini, yang dimaksud dengan modifikasi sebagai akibat aktivitas manusia bukanlah perubahan suhu atau punahnya flora fauna tertentu, melainkan semua perubahan bentuk relief bumi atau permukaan tanah, baik sebagai akibat adanya konstruksi maupun ada gejala atau kenampakan fisik lainnya. Oke, slide berikutnya tentang penyebab dan akibat pencemaran lingkungan. Pencemaran tanah, keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air ke permukaan tanah, tercemar ke lapisan subpermukaan. Pencemaran udara adalah kehadiran suatu lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat, ada bentuk-bentuk perubahan sosial, sungai, perubahan lautan, secara dan lambat air, dan perubahan dan air secara tanah cepat akibat dilihat dari aktivitas waktu. manusia maupun Perubahan fenomena secara alam lambat yang atau mengakibatkan evaluasi, perubahan yaitu yang perubahan besar yang terhadap memerlukan kualitas air. waktu Oke, lama, slide cirinya selanjutnya memerlukan ada waktu bentuk-bentuk lama, perubahan sosial kecil, budaya. perubahan Yang tidak pertama, disadari perubahan secara lambat oleh dan masyarakat, perubahan tidak secara cepat. diikuti oleh konflik Ini atau dapat tidak dilihat dari menimbulkan waktu. kekerasan. Perubahan Contohnya secara lambat perubahan atau evolusi, masa yaitu pencarian perubahan yang masyarakat. memerlukan waktu Perubahan lama. secara cepat Cirinya atau revolusi, memerlukan waktu yaitu lama. perubahan yang terjadi Perubahannya kecil, dalam waktu perubahan yang tidak sangat cepat. disadari oleh Ciri-cirinya masyarakat, membutuhkan tidak waktu yang diikuti oleh singkat, konflik atau perubahan tidak besar menimbulkan karena kekerasan. Contohnya menyangkut perubahan sendi-sendi mata pokok kehidupan. pencaharian Perubahan masyarakat. disadari atau Yang direncanakan, selanjutnya ada perubahan seringkali secara diikuti cepat. oleh kekerasan Perubahan atau secara cepat menimbulkan atau konflik. revolusi, Ada yaitu perubahan yang bentuk-bentuk terjadi perubahan dalam waktu sosial, yang sangat cepat. perubahan secara lambat Ciri-cirinya dan perubahan membutuhkan secara waktu cepat singkat. dapat Perubahan dilihat dari besar waktu. karena Perubahan menyangkut secara sendi-sendi lambat pokok atau kehidupan. evaluasi, Perubahan yaitu disadari perubahan atau yang direncanakan memerlukan dan waktu seringkali lama, diikuti cirinya oleh kekerasan memerlukan waktu atau lama, menimbulkan perubahan konflik. kecil, perubahan Sekian tidak dari saya. disadari Slide selanjutnya oleh akan masyarakat, dilanjutkan oleh tidak rekan diikuti saya. oleh konflik. Oke, selanjutnya saya di sini masih menjelaskan tentang bentuk-bentuk sosial budaya, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Pertama, perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang mana perubahan tersebut tidak dapat mempengaruhi atau tidak dapat mengubah kepada suatu masyarakat. Contohnya seperti perubahan cara berpakaian dan lain-lain. Sedangkan perubahan besar yaitu perubahan yang mana perubahan tersebut dapat mempengaruhi luas ke masyarakat dan cukup fatal. Contohnya seperti perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri. Selanjutnya nomor 3 dari bentuk-bentuk sosial budaya, yaitu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan contohnya yaitu seperti sebuah program KB yang mana program tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kependudukan masyarakat. Adapun perubahan yang tidak direncanakan atau perubahan tidak dikehendaki yaitu perubahan yang mana perubahan tersebut tidak sama sekali ada yang mengetahui bahwa kedepannya akan seperti apa dan akan bagaimana. Contohnya seperti perubahan bencana alam atau reformasi akhir tahun. Adapun ciri-ciri perubahan sosial, pertama, setiap masyarakat pasti mengalami perubahan-perubahan. Kedua,
Perubahan terjadi pada lembaga kemasyarakatan dan diikuti oleh lembaga-lembaga sosial lainnya. 3. Perubahan sosial yang cepat biasanya menimbulkan disintegrasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses penyesuaian diri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Kesehatan lingkungan hidup. Keadaan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Di dalam lingkungan yang sesuai, penyebab penyakit dapat dipelihara dan ditularkan dari manusia ke manusia, dari manusia ke hewan, maupun dari hewan ke hewan lagi. Nah, keadaan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Di dalam lingkungan yang sesuai, penyebab penyakit dapat dipelihara, seperti yang saya sampaikan tadi. Penyakit dapat dipelihara dan ditularkan, bisa dari manusia ke hewan, manusia ke manusia, ataupun hewan ke hewan lagi. Nah, di dalam alam yang ditempati oleh manusia dan hewan, selalu ada penyebab penyakit manusia dan hewan, karena pada setiap saat ada manusia, ada atau hewan yang sakit dan mengeluarkan penyebab penyakit daripadanya. Nah, penyebab penyakit yang dapat berupa bahan fisik maupun kimia dan berbagai macam organisme seperti virus dan lain-lain. Penyakit ini dapat ditularkan dari berbagai macam elemen ataupun media. Nah, yang pertama, penyakit ini bisa tertular atau bisa melalui penularan penyakit ini bisa melalui air. Air adalah mutlak untuk kehidupan, tetapi jika kualitas air tidak diperhatikan, maka air dapat menjadi sumber penyebab penyakit. Contoh klasik penyakit bakteri yang ditimbulkan atau yang bersumber dari air, yaitu waterborne diseases atau typhoid, dysentery, dan kolera. Air yang tercemar oleh ekskreta pikus dapat menularkan penyakit jamur melalui air, dan cacing-cacing perut dapat ditemukan dalam air itu pula. Nah, jadi penyakit tadi bisa menularkan media yang bisa menularkan penyakit itu bisa melalui air. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu penularan penyakit melalui udara. Nah, di sini penyakit juga dapat menular melalui perantara udara, yang mana prosesnya ketika kita menghirup udara yang sudah terkontaminasi dengan virus penyakit, maka tubuh kita bisa saja terkena oleh virus tersebut atau tertular oleh penyakit tersebut. Ditambah ketika imun atau daya tahan tubuh kita sedang lemah, maka penyakit tersebut atau virus tersebut akan lebih cepat menyerang tubuh kita. Salah satu contoh dari penularan penyakit melalui udara ini yaitu penyakit influenza atau yang biasa kita sebut dengan penyakit flu. Pencemaran yang lain seperti asap pabrik, debu, asap rokok, asap kendaraan itu pun merupakan polusi udara yang bisa merusak organ tubuh kita, terutama paru-paru kita. Baik, materi selanjutnya yakni penularan penyakit melalui tanah. Nah, di sini air di dalam tanah ini bisa mengandung bakteri, virus, bahkan bisa menimbulkan penyakit bagi manusia. Air di dalam tanah ini dapat mengakibatkan penyakit atau penularan penyakit ketika sudah terkontaminasi dengan berbagai kotoran, baik kotoran manusia, hewan maupun sampah-sampah yang lainnya. Banyak sekali kita jumpai kotoran hewan ini dijadikan pupuk oleh manusia. Terus kotoran-kotoran manusia atau bekas kotoran anak kecil dibuang di mana saja, ada yang dibuang di kebun dan sebagainya. Apabila kotoran tersebut terkena luka dari bagian tubuh kita, maka kita bisa tertular penyakit atau bisa menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Salah satu contoh dari penularan penyakit mulut tanah ini penyakit tetanus.
Mungkin penyampaian dari saya cukup sekian. Saya serahkan kepada teman saya yang lainnya. Untuk terhindar dari berbagai macam penyakit yang ditularkan melalui air, udara, dan tanah, kita harus menjaga dan memelihara lingkungan dengan sebaik-baiknya. Lalu juga tidak boleh merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Lalu selanjutnya juga harus bisa memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya dan sewajarnya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya manusia itu memiliki peran yang sangat krusial dalam mempengaruhi dan memodifikasi lingkungan, baik alam maupun itu budaya. Nah, pencemaran lingkungan ini sebagai dampak aktivitas manusia menunjukkan bahwasannya tanggung jawab terhadap keseimbangan ekosistem dan kesehatan. Sehingga manusia perlu memiliki kesadaran dan tindakan untuk menjaga harmoni antara manusia dan lingkungan itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.